Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S12221. Saya juga berasal dari kelas B. Di sini saya akan eh, memberikan satu contoh tentang materi nested loop. Nah, untuk contohnya itu cara kita membuat segitiga siku-siku. Ya, mungkin saya akan langsung coding saja, lalu dilanjutkan dengan penjelasannya. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, contohnya itu seperti ini implementasiannya. Kita dapat membuat segitiga siku-siku menggunakan nested loop atau loop bersarang seperti ini, loop di dalam loop. Nah, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk yang baris yang pertama, for i in range dalam kurung 1,11 maksud saya. Nah, untuk codingan ini itu membuat kolom membuat kolom 1 sampai 10. Nah, kenapa bisa 1 sampai 10 bukan 1 sampai 11? Karena yang seperti kita jajarkan tadi, kalau nilai akhirnya ini yaitu 11 tidak termaksud. Jadi itu yang diambil cuma satu dari misalkan 11, berarti yang diambil cuma 10, tidak diambil 11-nya. Jadi dikurangi 1. Nah, coba kita hitung barisnya, maksud saya kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ada 10. Tapi cuman ininya saja, yang di awalnya saja ini, yang paling ujung kirinya saja. Untuk yang for i in range 1,11. Nah, lanjut kita masuk ke perulangan yang selanjutnya, yaitu for j in range i. Fungsi dari perulangan ini untuk menampilkan atau menampilkan bintangnya di tiap barisnya. Misalkan ketika i-nya itu sama dengan 1, maka for j in range-nya itu akan menampilkan 1 bintang. Nah, yang ini. Nah, terus untuk jika i-nya sama dengan 2, maka di perulangan ini akan menampilkan 2 bintang pula. Nah, yang ini. Dan jika i-nya sama dengan 3, maka yang di sini juga akan menampilkan 3 bintang. Nah, yang ini. Jadi gunanya ya untuk menampilkan bintang sesuai dengan angkanya. Kalau misalnya angkanya di sini 1, berarti bintangnya 1. Angkanya itu 5, berarti bintangnya di sini 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke print yang ini, print yang pertama. Nah, print bintang. Ya, sudah jelas sekali untuk menampilkan bintang ya, atau untuk mengeksekusinya. Nah, terus untuk n-nya ini dia supaya bintang-bintangnya itu tersusun di satu barisan seperti ini. Misalkan ada 3 bintang nih. Nah, berarti 3 bintangnya ini kenapa bisa tersusun? Karena dibantu dengan ini n ini. Coba kalau kita tidak menggunakan n, kira-kira apa yang terjadi? Kita Ctrl S dan kita langsung saja. Nah, ini yang akan terjadi. Yaitu tidak tersusun dari barisan gitu. Nah, ini 1, ini 2, yang tadinya
di satu barisan berubah menjadi kayak kolom ya, ini kalau begini. Nah, 3 dia itu tidak ini tidak menjadi barisan kalau misalnya tidak ada n-nya. Makanya di sini saya menambahkan n-nya supaya dia itu, nah terus dulu, nah supaya dia bisa menjadi satu barisan. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas fungsi n-nya itu untuk menjadikan barisan tiap-tiap bintangnya. Misalnya 4 baris bintang, terus di bawahnya lagi 5 baris bintang, di bawahnya lagi 6 baris bintang gitu. Dan yang terakhir, print kosong. Nah, print kosong ini gunanya sebagai garis baru, baris baru maksud saya. Nah, misalkan i-nya sama dengan 1, berarti untuk di perolahan kedua ini i-nya kan 1, jadi bintangnya itu yang di print hanya 1 kan. Nah, 1 di sini yaitu yang ini. Setelah itu di print baris baru. Jadi untuk print yang kedua kalinya akan ada di bawah bintang yang 1 ini. Nah, kita naik lagi ke atas, i-nya sama dengan 2 sekarang kan, tadi 1, i-nya sama dengan 2. Jadi for j in range 2, jadi printnya itu sudah 2 lagi ini bintangnya. Setelah itu dijadikan satu barisan. Nah, seperti ini. Setelah jadi satu barisan akan terprint kosong lagi atau memprint baris baru lagi. Nah, untuk yang ketiga kalinya, bintang yang ketiga, sampai dia menjadi ini, bintang 10. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengubah posisi segitiganya, coba dari yang terkecil ke terbesar, coba kita buat dari yang terbesar ke terkecil. Jadi ini tinggal diubah saja. Misalkan ini kan nilai awal, ini nilai akhir. Berarti kalau dari terbesar ke terkecil, berarti nilai awalnya itu pasti yang terbesar, seperti 10. Terus untuk yang terkecilnya itu 0. Kenapa 0? Karena yang sebenarnya kita ambil itu cuma satunya. Karena nilai akhir itu tidak terambil juga yang kita inputkan. Misalnya kita input 5, berarti yang di program itu cuma sampai 4, seperti 0 ini. Karena kita mau ambil 1, makanya kita kasih masuk saja angka 0 atau input 0. Karena kita tahu yang di program itu akan sampai 1 saja. Kan gitu, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Dan yang pembedanya itu kita masukkan parameter terakhir, parameter ketiga. Nah, parameter ketiga itu yang kita sudah pelajari, yaitu pembeda atau mungkin dia pelipatan lah kalau bahasa akrabnya, yaitu dari 10 ke 0. Berarti kita mau itu misalkan ini, kita ibaratkan saya dulu ini yang paling atas, terus ini yang paling bawah. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau kasih begini tapi dari posisi yang berbeda, jadi dari nilai awalnya ini kita bisa lihat bintangnya itu berkurang 1 per 1. Berarti pembedanya itu 1 atau minus 1. Jadi kita tulis di sini minus 1. Terus enter. Kita save. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi dia itu bedanya ya cukup simple ya. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk contoh pengimplementasian dari nested loop. Semoga bisa dipahami. Ya, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.